Awalnya terpaksa, War. Awalnya kita terpaksa karena faktor keadaan dan faktor ekonomi yang sedikit. Karena kita orang perantauan dari daerah, kita sudah berani hijrah, tidak boleh mundur gitu. Harus kita sampai di hijrah, harus sukses gitu. Kita hidup di negara di mana kepintaran itu tidak bisa menjadi jaminan saja. Ada kedua, yaitu adalah koneksi ataupun orang dalam. Kompetisi tetap harus ada. Kompetisi itu harus ada untuk menciptakan produk yang berkualitas. Itu tetap, tapi jangan lupa kolaborasi itu sangat penting. Nah, ada satu lagi bisnis yang memang kita mau launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Nurul Anwar dari WM Millennials. Kali ini kita udah lama nih nggak ketemu ya, udah hampir 1 bulan dari uploadan yang kedua dan ketiga. Oke, kali ini kita akan bahas bisnis lagi, dimana udah masuki episode keempat. Kali ini tamu kita senior gue juga dari UIN, yaitu Bung Soleh. Orangnya juga dari sini. Mari kita sama-sama kita sapa ya. Oke, Bang Soleh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih War undangannya dan teman-teman Ruang Millennials juga. Terima kasih undangannya semuanya. Sangat baik hari ini. Oke, baik. Bung Soleh nih, apa kabarnya? Kemudian kayaknya udah lama nih menghilang dari peredaran di sosial media. Apalagi di masa pandemi ini. Terakhir saya lihat-lihat Bung Soleh ini buka bisnis travel ya. Bener kan tidak, Bang? Alhamdulillah semenjak pandemi ini memang lumayan membuat kita cukup dipaksa beristirahat. Sebenarnya kita lebih aktif ya, lebih hobi bergerak, tapi karena pandemi yang memaksa kita. Tapi dengan adanya ini kita bisa berpikir lebih begitu. Alhamdulillah bisnis yang lain juga bisa kita merangkap yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Abang apa ya? Bukan abang sih, kayak kalau abang kayaknya kayak adik abang ya. Jadi saya panggilnya Bung Soleh aja ya. Kayaknya lebih cocok pakai Bung nih. Oke, Bung Soleh memiliki nama asli kalau tidak salah Muhammad Solehudin Harap ya. Betul. Dari Medan juga, berarti temennya dari owner saya juga nih, Bang Afrian juga. Kenal ya? Betul. Oke, berarti Kita dulu satu perjuangan. kalau satu perjuangan berarti ada sejarah nih, sama-sama rantau ke Ciputat kan. Betul. Ya. Oke, Bung Soleh bisa tolong sedikit nggak ceritakan nih bagaimana sih asal usulnya bisa bangun bisnis, kemudian bisa merantau ke sini, bertemu dengan Bang Apri juga, itu bagaimana sih Bung Soleh, tolong ceritakan sedikit. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita bicara terkait ini cukup panjang War sebenarnya. Banyak, kita akan coba ringkas sedikit saja ya. 2014 adalah awal saya dengan teman-teman merantau ataupun hijrah ke Jakarta ini. Dengan misi pada saat awal itu adalah untuk fokus pada dunia pendidikan pada saat itu. Kemudian kita masuk ke organisasi, disitulah saya ketemu dengan Bang Apri pada awalnya. Setelah kita ketemu, kita banyak ngobrol gitu. Sembari saya masuk dunia kampus dan masuk organisasi, kemudian saya membangun jiwa leadership, bagaimana cara berkomunikasi, mampu mengelola masalah dan sebagainya. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu itu kita mulailah merambah dunia bisnis. Awalnya terpaksa War. Awalnya kita terpaksa karena faktor keadaan dan faktor ekonomi yang sedikit pada saat itu. Perantauan juga ya. Iya. Karena kita orang perantauan dari daerah, kita sudah berani hijrah, tidak boleh mundur gitu. Harus kita sampai di hijrah, harus sukses gitu. Baik itu setidaknya kita bebas secara finansial, tidak memberatkan orang tua di kampung seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih, waktu bertemu dengan Bang April tuh, Bung Soleh ini udah mulai merintis bisnis atau udah emang punya bisnis sebelumnya? Sebelumnya belum. Dan saya tidak ada sama sekali basic di bisnis, tidak ada sama sekali, dari turunan keluarga juga tidak ada. Tapi karena sembari kita ngobrol, menyatukan visi dan misi, alhamdulillah kita pada saat itu bikin bisnis kecil-kecilan awalnya. Awalnya kita dulu pernah bisnis rujak buah dorong itu, awalnya kita orang di situ. Alhamdulillah. Itu yang di kampus 2 ya? Betul, kampus 2.
Awalnya itu tidak berapa lama, alhamdulillah tumbang. Cukup sebulan saja kita tidak sanggup, akhirnya kita ganti bisnis baru juga. Setelah itu kita jual nasi uduk. Nasi uduk pernah juga. Sekitar 1 bulan kita nggak kuat, dari semua banyak proses yang lainnya, akhirnya kita ketemulah ide pada saat itu bisnis di pariwisata gitu. Itulah awal mulanya begitu. Terus dalam menentukan bisnis itu kan itu merintis ya. Iya, betul. Step-stepnya seperti apa? Bisa kayak ada rujak, ada yang nasi uduk, kemudian pariwisata. Itu emang coba-coba dulu atau bagaimana sih bang? Ya sebenarnya memang awalnya kita melihat orang banyak mengamati, akhirnya masuk ilmu-ilmu baru. Awalnya kita coba-coba, tapi untuk masuk kepada ranah profesionalisme, betul kita harus betul-betul mengamati. Tidak boleh coba-coba, karena kita berbicara dengan kepuasan orang lain yang mana tidak ada ukurannya juga. Kita harus mempersiapkan dengan segitu detail bagusnya begitu. Oke baik. Boleh nggak sih ceritain dikit nih kalau kita ingin membuat bisnis tuh step-stepnya seperti apa sih Bung Soleh? Ya betul. Terkait bikin step-step bisnis ya warga. Pertama kita pengennya apa? Itu yang paling penting. Kemudian setelah kita tahu mau bikin apa, misalnya contoh di bisnis di kuliner gitu, kita harus banyak-banyak melihat orang-orang yang ada di dunia itu seperti itu, karena mereka yang lebih berpengalaman gitu. Nanti kita akan banyak juga tahu informasi dari dia gitu. Nanti tinggal kita bagaimana memperkaya ide-ide gitu, kita menjual ide dan gagasan kepada orang lain. Tapi dari semua itu juga organisasi sebenarnya mempengaruhi besar. Bagaimana sisi leadership kita gitu dibangun, cara kita berkomunikasi, bagaimana teknik lobbying kepada orang-orang, misal kita berhadapan dengan klien kita gitu. Banyak yang step-stepnya gitu. Berorganisasi juga kita mendapatkan relasi yang luas ya. Betul, itu dia. Koneksi itu penting sekali. Kita hidup di negara di mana kepintaran itu tidak bisa menjadi jaminan saja. Ada kedua, yaitu adalah koneksi ataupun orang dalam. Koneksi itu jaringan bisa kita dapat di organisasi dengan memperbanyak silaturahmi seperti itu. Oke, sebelumnya nih kan Bung Soleh udah memiliki bisnis nih. Kalau boleh tahu yang mulai ditekuni nih sebelum pandemi sampai terjadi pandemi ini bisnis apa sih Bung Soleh? Saya punya beberapa lini bisnis. Yang pertama itu di sektor pariwisata. Alhamdulillah karena ada pandemi kita dipaksa memang betul berhenti ya. Akhirnya kita berhenti sebentar. Kemudian saya juga punya di percetakan, alhamdulillah di percetakan juga. Kemudian kita ada di parfum pewangi. Nah, ada satu lagi bisnis yang memang kita mau launching. Oke, itu kalau boleh tahu bisnis itu yang mau di launching ini bisnis ikut-ikutan atau emang bisnis ngikut sama orang, atau yang ketiga ini bisnis emang jalani sendiri? Nah, bisnis yang ketiga ini karena kita ada di masa pandemi dan ini dari ekonomi juga sedang resesi seperti ini ya, kita ini harus berkolaborasi. Bisnis berkolaborasi. Tidak bisa kita hidup di bisnis ini yang namanya sekarang ini kita ada di fase sulit secara ekonomi, itu betul ya. Udah negara juga sudah mengeluarkan edarannya bahwa kita masuk dalam resesi. Kita harus mencari bisnis yang sekarang itu yang modalnya sedikit tapi kita bisa menghasilkan income yang besar gitu. Itu yang paling penting sekarang ini. Oke. Kemudian ini dengan kolaborasi ya. Emang sih saya juga pernah ingat-ingat dari berapa ikut. Emang sih kita itu dituntut bukan untuk berkompetisi lagi. Berkompetisi benar, tapi emang ada kalanya kita berkolaborasi untuk meningkatkan produk yang kita ini. Kalau boleh tahu nih, Bung Soleh ini berkolaborasi dengan siapa? Oke, ini dia yang paling penting kan. Sekarang ini kompetisi tetap harus ada. Kompetisi itu harus ada untuk menciptakan produk yang berkualitas. Itu tetap, tapi jangan lupa kolaborasi itu sangat penting. Di mana kita masuk di era 4.0 sekarang ini, kolaborasi itu harus betul-betul dimaksimalkan untuk mencapai tujuan bersama gitu. Sekarang ini perusahaan saya pribadi bekerja sama dengan tim-tim dulu, teman-teman kita berjuang dahulu di masa-masa awal dulu. Sekarang kita coba berkolaborasi membuat satu produk yang mana ini nanti akan menjadi di kancah nasional, kita harapnya gitu. Saya berkolaborasi dengan Bung Apriandi Putra, senior saya juga, leader saya, mentor saya di dunia bisnis juga.
Ada juga teman-teman perjuangan di organisasi, contoh Bang Bahludin Siregar. Iya. Beliau juga kita berkolaborasi bersama seperti itu. Oke, baik. Kebetulan nih mungkin teman-teman bingung kenapa ada standing banner Multiglow ya, karena yang kita panggil ini merupakan manajer pemasaran di Multiglow Skincare. Betul ya? Alhamdulillah. Iya. Saya juga baru ditunjuk kemarin sore ini karena perintah dari atasan senior. Iya. Kita harus manut. Kalau boleh tahu bocoran dikit nih, apa sih kan bagian pemasaran ya? Apa sih nih pemasaran yang dikerjakan di Multiglow Skincare, Bang? Oke, ini baru kita konsep sebenarnya sudah lama karena ada pandemi ini kita terhenti sebentar. Jadi terkait pemasaran ini kita sebenarnya bagaimana bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman semuanya, baik itu muda-mudi Indonesia ini, yang mana kita harapkan nanti mereka ini yang bekerja sama dengan kita itu bebas secara finansial, War. Itu yang pertama. Kita ingin membantu teman-teman kita karena kita pernah merasakan itu juga dulu. Bagaimana secara finansial agak sulit sebenarnya kan. Tapi kita bantu mereka dengan bergabung dengan kita, dengan memasarkan produk-produk kita bersama. Kita harap nanti mereka bisa bebas finansial secara apabila mereka masih di dunia pendidikan, misalnya di sekolahan ataupun di kampus, kita harapkan nanti bebasnya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih apa aja sih produk-produk yang ada di Multiglow Skincare, Bung? Oke. Anwar, kita ada 4 produk sementara ini. Oke, di pembersih wajah, skincare-nya, kemudian ada juga pelembabnya untuk di krim di malam dan siang hari gitu. Ada 4 produk, nanti akan kita jelaskan yang lebih rinci seperti itu. Oke, baik. Ada nggak nih saran-saran nih untuk teman-teman Ruang Millennials dan juga dari Cantik Jelita Wanita Indonesia yang tagline Multiglow Skincare untuk di masa pandemi ini dan untuk persiapan di masa new normal nanti terkait dengan bisnis-bisnis yang udah Abang pernah jalani dan pengalaman bisnis yang akan Abang jalani nanti. Oke. Saran-sarannya kayak gitu. Syarat-syarat War ya? Saran-saran. Iya, Oke. saran-saran. Untuk saran-saran bagi teman-teman semua, terusnya Cantik Jelita Indonesia, asli wajah Indonesia, kita harapkan nantinya teman-teman mau bergabung dengan kita, berkolaborasi bersama, dan juga kita harapkan nantinya muda-mudi Indonesia ini cantik jelita, War. Itu cantiknya Indonesia banget gitu. Siap, saking cantiknya kita bingung. Karena cantiknya kita bingung milih yang mana ini Iya, gitu. Tapi Bung, saya sudah. udah Tinggal bisa. Bung Anwar sekarang bagaimana. Siap mohon doanya Kak. Bang, Bung Soleh ada pesan-pesan untuk teman-teman untuk wanita cantik Indonesia? Oke. Teman-teman semuanya yang untuk kita harapkan kita bergabung, War ya. Masa pandemi ini adalah ujian ataupun cobaan bagi kita semuanya, karena ini adalah setiap orang yang ingin naik kelas itu ada ujian yang harus kita lewati. Oke? Badai yang besar akan menghasilkan pelaut yang handal. Teman-teman semua, kita harapkan mau bergabung, berkolaborasi bersama kita untuk menciptakan, untuk mencapai visi misi kita, bebas finansial, kemudian kita secara pendapatan juga oke, dan kita semuanya kedepannya jauh lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik Bung Soleh, sangat bermanfaat sekali pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan para teman-teman milenial dan juga teman-teman cantik jelita wanita Indonesia dapat segera memikirkan tindak lanjutnya terkait pembukaan bisnisnya. Kita di sini ngobis berbisnis, tentu saja para pendengarnya juga memiliki tekad untuk memiliki bisnis. Jadi tentukan dari sekarang kalian mau berbisnis apa dan jangan pernah ragu. Ambil langkah, ambil tindakan, coba, gagal, coba lagi. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.